kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, lupakan segala persoalan yang mungkin kita datang awalnya dari rumah, kita membawa beban. Mari datang ke tempat ini, lepaskan semua beban itu. Kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh untuk menyembah, memuji namanya, sehingga Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di hati saudara-saudara semua, menjamah, memberikan damai sejahtera yang sejati. Mari datang kepada Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Ku ingin menyembah-Mu Tuhan. Ku ingin memuji-Mu dengan hati kami Tuhan. Oh Yesus, kami datang rindu menyembah-Mu, Allahku yang hidup. Ku ingin menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang agung, besar ajaib nama-Mu, Yesus. Hanya kalau Tuhan satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Oh, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin benar-benar memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau dengan hati kami Tuhan, dengan mulut pikiran kami Tuhan. Kami hanya ingin Tuhan memiliki waktu yang intim dengan-Mu Tuhan, bersama-sama jemaat-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, tolong layakan setiap kami Tuhan, kuduskan setiap hati kami Tuhan. Sebab 1 minggu penuh ini Tuhan, kami yakin Tuhan terlalu banyak dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan, sehingga Tuhan persembahan pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan, yang kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, kami siap mendengar Tuhan. Kami mulai ibadah hari ini Tuhan, pertengahan, awal, hingga akhirnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Siapa muji Tuhan Bapak Ibu? Kita akan nyanyikan satu pujian ini. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan yang melingkupi setiap kita semua. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, haleluya, memenuhi sebelingku, memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Semuanya angkatkan, katakan ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini,
memandang indah wajah-Mu. Mari saudara, rasakan sinar kemuliaan Tuhan, damai sejahtera itu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini, memandang indah wajah-Mu. Ku ingin, katakan lebih lagi, ku ingin tetap di sini. Amin. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sambil perlahan kita bangkit berdiri, kita katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Angkat tangan saudara, katakan ku ingin tetap di sini. Ya Tuhan, menikmati semua kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami dipenuhi Tuhan dengan damai sejahtera daripada Engkau Tuhan, dan memandang indah wajah. Kami ingin tetap selalu di sini Tuhan, di hadirat-Mu. Tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Biarlah kami Tuhan memandang indahnya wajah-Mu dalam hati kami Tuhan, dalam pikiran kami Tuhan. Biarlah jiwa kami menyembah-Mu Tuhan, dengan hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan, dengan mulut kami Tuhan mengagungkan nama-Mu Yesus. Seluruh bumi menyembah-Mu Yesus, yang kami sembah, kami agungkan dalam hati kami. Tinggilah nama-Mu Yesus, perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Hati kami menyembah Tuhan, dengan damai sejahtera Tuhan kami rasakan Tuhan. Yesus, ya Allah, Engkau Raja damai. Terciptalah damai Tuhan di ruangan ini Tuhan. Biar Roh Kudus menyala-nyala dalam hati kami Tuhan. Yesus yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan, Gadol, Adolelohai, Gadol. Yesus kami sembah, lebih tinggi dari apapun.
rasakan damai sejahtera itu Tuhan. Kami rasakan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau Saudara nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau Sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, ya hanya kau Tuhan, tiada tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Di mataku engkau termulia. Yesus, di mataku engkau termulia. Berikan sorak-sorak yang mulia bagi nama Tuhan. Oh, hanya kau yang termulia. Terima kasih Tuhan, kami rasakan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Kami rasakan dalam hati kami Tuhan, hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan semangat yang tinggi, dengan hati yang bersuka cita, dengan tepuk tangan kami Tuhan, dengan sorak-sorai yang mulia bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji lebih lagi. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siap memuji Tuhan lebih lagi ya. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Lambaikan tangan dengan siap. Tepuk tangan lebih lagi. Amin. Kita memuji Tuhan. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, katakan iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, rasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Lebih lagi, semangat lagi nyanyinya. Kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, anak dilempar gaya para pendakwa kita. Katakan sama-sama, oleh darah domba, nah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, gak saja dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya
darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa oleh kuasa anak domba, darah anak domba kita dipulihkan, kita diselamatkan. Yes. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami. Amin. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal ya. Sekali lagi kita katakan, lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Katakan sang penebus, penebus juru selamat dunia. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Haleluya. Dialah penebus setiap kita. Mari persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam rencana Tuhan. Ambil waktu sebentar untuk merenungkan. Kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Kita melihat ke belakang kembali. 1 minggu ini mungkin sudah berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk tidak menyembah Tuhan, untuk tidak datang di bawah kaki Tuhan. Kita lupa akan hari-hari itu. Kita terlalu sibuk untuk menghidupi urusan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kasih Tuhan yang menerangkan melalui firman-Nya menegur setiap hati saudara dan kami semua. Yes. Melalui Tuhan, pujian ini Tuhan, kami mau diajar kembali Tuhan. Kami mau diingatkan kembali Tuhan akan menghitung hari-hari kami Tuhan. Yes. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, bless the Lord. Ajar ku mengerti segala
rencana-Mu. Ajar kami berserah Tuhan. Ajar ku berserah hanya pada-Mu. Pimpinlah setiap jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya pada-Mu. Sekali lagi kita lebih lagi sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya pada-Mu. Pimpinlah jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya pada. Sama-sama katakan, Bapakku ajaib. Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi kita sama-sama lebih dalam lagi. Ku mengerti segala rencana-Mu. Katakan sungguh-sungguh. Ajar ku serahkan segala kekhawatiran-Mu kepada Tuhan. Jangan hanya mau nyanyi, tapi katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Yes. Oh, pimpinlah jalanku Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Oh, ajar aku berharap Tuhan. Ku berharap, amin, hanya pada-Mu. Hanya pada-Mu. Bapakku, Engkau ajaib Tuhan. Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadi. Katakan lebih sungguh-sungguh biar saudara yang menyanyikan. Aku katakan, Bapakku ajaib, rancangan-Mu Tuhan.
rancangan-Mu. Tuhan ku heran, yes, perbuatan-Mu yang tidak masuk akal bagi kami Tuhan, yang selalu menolong kami di sela-sela Tuhan, jalan buntu kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang sanggup Tuhan memulihkan setiap hati kami Tuhan, meredamkan segala kekhawatiran kami Tuhan. Sebab hanya nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Yes, Engkau yang berdaulat Yesus. Dengan aku terjadilah Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan. Mungkin rencana kami seringkali gagal Tuhan, karena tidak mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kini kami serahkan Tuhan, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Yes. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku ajaib, sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh. Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhan Kau heran perbuatan-Mu. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Engkau sanggup menggunakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Seringkali kami gagal Tuhan dalam perencanaan kami Tuhan. Mungkin karena kami lupa Tuhan mengikut sertakan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami menghitung hari-hari kami yang bodoh Tuhan. Ajari kami untuk duduk diam bersama-Mu Tuhan, berlutut di bawah kaki-Mu, menyembah Engkau, mencari Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas kami Tuhan. Yesus, ajari kami mengerti kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yesus, ampuni setiap kami Tuhan. Oh Yesus, kemuliaan tertinggi hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari kami yang panjang. Terima kasih Tuhan, kami telah berjalan bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah Tuhan berjalan bersama-Mu. Walaupun kami menghadapi segala kesulitan, kami tak takut. Sebab Engkau yang memberi jaminan di hidup kami, Engkau yang memberi harapan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di atas puji-pujian kami Tuhan menjadi kesenangan,
sukacitaan daripadamu Tuhan. Sehingga Tuhan sukacita damai sejahtera turun di tempat ini Tuhan. Melingkupi setiap hati kami Tuhan yang memuji Engkau. Terima kasih Yesus. Jamah kami Tuhan, jamah kami dengan Roh-Mu yang baru. Kami rasakan Tuhan, kami rasakan Tuhan. Segera sukacita Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengingat hari kami yang ke belakang Tuhan. Terlalu banyak kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh indah Tuhan berjalan bersama-Mu Tuhan. Walaupun seringkali kami jatuh Tuhan, seringkali kami Tuhan terpuruk, tapi tangan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Tuhan selalu menjangkau kami Tuhan, mendamaikan setiap kami Tuhan. Kami mau terus berharap hanya pada-Mu Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami mengenal Engkau Tuhan, Allah kami yang maha dahsyat. Engkau yang terbesar, melebihi apapun yang kami hadapi di depan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan, hati sebagai murid Tuhan, supaya ketika kami mendengar Tuhan, lalu kami melakukannya di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami cepat mendengar Tuhan dan lambat untuk berkata-kata. Tetapi kami Tuhan ingin mengutamakan, melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang mampu mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan firman ini Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan, yang Kau pakai Tuhan, untuk menegur setiap kami, membangun iman kami Tuhan, menguatkan iman kami Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan hamba Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita semua masih bisa diperkenankan Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini setelah kita memuji, membesarkan nama Tuhan, kita siapkan hati untuk mendengarkan kabar baik itu, mendengarkan kabar firman Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua jemaat kalau saya bisa berdiri di depan sini untuk menjadi hamba firman. Bapak Ibu, dari tadi kita memuji menyembah Tuhan, kita diingatkan oleh lagu-lagu tadi. Yesus itu lahir, ada proses karya keselamatan. Lahir, dia mati, dia bangkit bagi kita semua, amin. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, saudara, sudah tidak rasa, setelah belum lama, rasanya belum lama kita merayakan Natal ya saudara ya. Bentar lagi sudah mau merayakan Paskah, di mana kita mengingat kematian Yesus di kayu salib menebus dosa kita, dan dia bangkit bagi kita. Sehingga kita semua yang percaya di dalam namanya beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Dari hidup kita yang dari dosa, yang ujungnya maut, dibawa kepada kehidupan kekal. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin kita untuk melihat ada kisah-kisah sebelumnya dalam perjanjian lama tentang bagaimana gambaran sebenarnya penebusan Allah itu, saudara. Kalau saudara perhatikan baik-baik dari awalnya penulisan firman Tuhan, penulisan Alkitab, itu sudah menunjukkan betapa Allah mengasihi manusia. Ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, manusia malu untuk ketemu Allah, saudara. Apa yang terjadi? Inisiatif untuk pertama bertemu itu adalah dari Tuhan sendiri. Karena kasihnya Tuhan itu, sehingga kita diperkenankan.
Saudara bisa lihat baik-baik, ada gambaran yang awal, gambaran pertama yang awal yang Allah lakukan apa saudara? Ketika manusia menutupi dirinya, dia menyadari dia telanjang, dia menutupi dengan daun ara saudara. Berbicara tentang hanya pemikiran manusia. Tetapi apa yang terjadi? Allah yang pertama melakukan korban saudara. Ada korban pertama, jadi bukan manusia yang melakukan korban pertama. Ada korban pertama sehingga ada penyembelihan di sana, sehingga manusia diganti dari bajunya yang hanya dari daun itu diganti dengan kulit domba. Itu pertama saudara. Dan kemudian selanjutnya Allah mengorbankan anaknya yang tunggal menjadi anak domba untuk kita semua. Karena dosa manusia itu tidak bisa melihat Allah lagi, tetapi Allah mencari manusia karena kasih-Nya. Dan kita bersyukur, kita semua yang ada pagi hari ini, kalau engkau benar-benar percaya engkau ketebusan punya Allah, maka percaya oleh darah domba itu kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Saya bawa firman Tuhan pagi hari ini di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Nanti saya akan bacakan buat semua dan kita menyimak sama-sama. Ada gambaran apa di sana juga saudara tentang penebusan itu. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Saya bacakan saja saudara, sambil saudara menyimak juga dari Alkitab saudara atau dari handphone saudara ya. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, saudara, cerita ini saya cerita sedikit saudara ya, biar kita mengerti bahwa waktu bangsa Israel ini benar-benar bangsa yang tegar tengkuk saudara ya. Bangsa yang benar-benar sebenarnya sudah sangat mengecewakan hati Tuhan. Tetapi sekali lagi saya ingin mengangkat kepada kita betapa Allah mengasihi kita semua saudara. Kita disebut orang-orang Israel rohani ketika kita percaya kepada Tuhan saudara. Nah, betapa mereka ini saudara, kalau saudara mau baca kisah-kisah mereka begitu mereka keluar dari Mesir, sebenarnya sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan dan banyak sekali hukuman yang Tuhan lakukan. Jadi mereka itu kayak jatuh bangun saudara, habis bertobat, bikin dosa lagi, dan dosanya itu mirip-mirip aja saudara, sama dosanya itu selalu membangkang, selalu tidak puas kepada Tuhan saudara. Apa yang Tuhan sudah bikin itu sebenarnya mujizat-mujizat yang kalau kita baca bikin kita tercengang-cengang saudara ya. Luar biasa sebenarnya mujizat yang Tuhan beri. Tetapi buat bangsa Israel tidak cukup apa yang Tuhan bikin saudara. Habis Tuhan hukum sampai belasan ribu orang mati, bertobat, ulang lagi saudara, selalu ulang. Sampai pada saat itu, sampai ini saudara, kejadian ini mereka bilang apa saudara? Dan selalu alasannya selalu sama. Kenapa bawa kami keluar dari Mesir? Di sana limpah, ada susu, ada madu, ada makanan, ada ini. Mereka ingat-ingat semua yang dulu-dulu di sana saudara. Kenapa bawa ke padang gurun ini supaya kami mati di padang gurun? Seakan-akan putus asa saudara ya ketika menghadapi masalah saudara. Tidak ada makanan dan makanan hambar. Padahal yang mereka bilang makanan hambar ini adalah roti mana yang dikirim Allah langsung dari sorga saudara. Tapi pun mereka bosan saudara. Di saat mereka bosan, Tuhan mengirimkan burung puyuh, mengirimkan daging. Itu pun mereka melakukan kekejian di mata Tuhan. Macam-macam bangsa Israel ini. Sampai akhirnya Tuhan suruh, akhirnya ini saudara,
Tuhan kirim ular tedung di antara mereka supaya mereka dipagut dan mati. Nanti di saat seperti ini baru bilang ke Musa, aduh Musa, ampun kami berdosa, tolong. Dan Tuhan menolong mereka, saudara. Tuhan menolong. Caranya Tuhan apa, saudara? Tuhan suruh kepada Musa, ya sudah Musa, buat ular tedung dan taruh itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihat, ia akan hidup. Allah memakai hukuman ular tedung, tetapi juga Allah memakai gambaran ular tedung ditaruh di atas tiang tembaga, supaya siapa yang melihat kepada ular tedung itu, dia hidup. Nah, gambaran ini sebenarnya gambaran bagaimana Yesus nanti disalibkan, saudara. Bagaimana Yesus itu dijadikan dosa karena dosanya kita, saudara. Dan kepada siapa saja kita yang melihat kepada karya keselamatan itu, ketika engkau melihat Yesus yang sebenarnya menanggung dosa-dosa kita, maka kita beroleh hidup. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik, saudara. Nah, lanjut, saudara. Kenapa saya bawa cerita ini? Yang terjadi apa, saudara? Kadang-kadang, bukan kadang sih, sering, apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita, apa yang pernah Tuhan lakukan kepada kehidupan orang lain, itu menjadi patokan kita, sehingga akhirnya kita sudah bukan melihat lagi Allah, tetapi hanya melihat karya atau hanya melihat mujizatnya Allah. Nah ini, saudara, apa yang terjadi dengan ular tedung tadi, ular tembaga itu, saudara? Ular tembaga itu ternyata disalahgunakan oleh bangsa Israel. Disalahgunakan apa, saudara? Ular tedung itu menjadi berhala bagi bangsa Israel. Nah, tahu dari mana, saudara? Saudara bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja 18, saudara. 2 Raja-Raja 18. Saya juga buka di sini 2 Raja-Raja 18. Saya bacakan ayat 4 saja. Ayat 4 saja saya bacakan buat saudara. 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Ini berbicara tentang siapa, saudara? Ini tentang Hizkia, saudara. Raja Hizkia, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nah, saudara, dari zamannya Musa sampai ke zaman raja-raja, apalagi ke zaman Hizkia itu, bangsa Israel sudah terpecah, saudara. Sudah ada Israel dan Yehuda. Dan itu bukan waktu yang pendek, Bapak Ibu. Itu waktu yang panjang sekali. Dari zamannya Musa ke zamannya raja-raja, saudara. Itu ada zamannya hakim-hakim, macam-macam, saudara ya. Dan saudara kalau lihat kisah-kisah bangsa Israel itu, saudara, bagaimana Tuhan itu hadir, lambangnya Tuhan hadir di bangsa Israel itu ada tabut perjanjian, saudara. Dan tabut perjanjian itu sering dirampas dari orang Israel. Akhirnya kembali, ada cerita-ceritanya, saudara, zaman-zamannya raja-raja, zaman-zamannya hakim-hakim, gimana tabut Allah itu diambil, kemuliaan Allah diambil dari bangsa Israel kembali lagi. Tapi ternyata, saudara, yang berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel bukan hanya tabut Allah. Ternyata mereka masih menyimpan ular tedung ini yang disebut Nehustan, saudara. Jadi bangsa Israel yang percaya kepada Allah, diam-diam masih membawa ini, saudara, justru menjadi berhala. Jadi dalam hidupnya mereka itu ternyata masih mempunyai dua tuan, saudara. Ada yang benar-benar menyembah Allah, tetapi diam-diam ular tembaga ini masih disimpan bagi mereka, saudara. Dijadikan untuk penyembahan mereka. Waktu mereka keluar dari Mesir juga, saudara, mereka masih membawa dewa-dewa dari sana, saudara. Nah ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, sebenarnya gambaran-gambaran ini yang saya mau bawa pagi hari ini, saudara. Ini menyangkut dengan keadaan orang-orang saat ini, saudara. Keadaan orang-orang Kristen di zaman ini. Sebenarnya ada kecocokan, hampir sama dengan keadaan sekarang dalam kita meresponi cara kerja Allah. Ketika kita diselamatkan, tapi sayang sekali hidup kita masih mengandalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Kadang-kadang kita masih mengandalkan kebiasaan lama. Ada, saudara, cerita di tempat kami,
seorang gembala almarhum, saudara. Waktu itu dia jemput jemaat seperti biasa, saudara ya, mau beribadah gitu kan, saling jemput rumah ke rumah, biasanya jalan kaki gitu. Ketika mereka mau keluar dari rumah seorang jemaat, seorang ibu keluar dari rumah, tiba-tiba cicak bunyi, saudara. Nah, pas bunyi gitu, itu ibu itu langsung bilang ke om gembala, saudara ya, dia enggak sadar itu gembala, saudara. Dia langsung bilang, om, tunggu om, saya bikin teh dulu, jangan dulu kita keluar. Itu bunyi cicak itu. Nah, om gembalanya cuma diam, tiba-tiba om gembala cuma nyanyi, tiap langkahku diatur oleh cicak. Nah, ibu itu sadar, saudara. Aduh, salah ini, ternyata sama gembala ini. Nah ini, saudara, kebiasaan-kebiasaan lama kadang terbawa-bawa, saudara. Seberapa banyak sih kita masih pegang-pegang kebiasaan-kebiasaan yang aneh-aneh, saudara. Ingat baik-baik, ada penebusan Yesus. Ikatan-ikatan dalam hidup kita itu sudah terlepas, saudara. Tidak ada lagi hal-hal yang kita harus percaya. Hal-hal mistis, hal-hal yang di luar itu semua. Kuasa Tuhan lebih dahsyat dari semua itu. Amin. Memang itu iblis punya kuasa, saudara. Iblis punya kuasa. Manusia terbatas. Iblis punya kuasa. Tetapi di atas itu kita punya Allah, masih mengandalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Saudara, Yesus sudah menjadi ular tedung itu, saudara. Ketika engkau melihat salib, ketika engkau melihat karya keselamatan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, hidupmu yang penuh dengan dosa beroleh pengampunan. Hidupmu yang penuh dengan dosa mengalami penyucian. Oleh darah itu, oleh bilur-bilur itu, kita disembuhkan. Oleh bilur-bilur itu, segala kuasa-kuasa maut dipatahkan. Tapi sayang, saudara, masih banyak yang memadukan dengan cara-cara lama. Saya berdoa dan saya percaya di tempat ini tidak ada lagi ya, saudara ya. Kita masih mengandalkan kepercayaan-kepercayaan lama, saudara, digabungkan. Saudara harus pegang satu, sekali Yesus tetap Yesus. Biar Yesus saja yang menjadi kekuatan kita. Biar kuasa Roh Kudus yang menjadi andalan gereja-gereja Pantekosta menjadi milik kita. Amin. Mungkin, saudara, memang sih dalam waktu belum kita kenal Tuhan, saudara, ada saat-saatnya ketika kita belum tahu firman, cara Tuhan bekerja memang lewat hati nurani manusia, saudara. Dan manusia itu masih mencari pemahamannya sendiri. Tetapi saat ini saya ingatkan baik-baik, ketika engkau percaya kepada Yesus, firman Tuhan mengatakan, jauhkanlah cerita-cerita nenek tua, dongeng-dongeng, semua kisah-kisah lama, saudara. Cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan dihapuskan semua, dihilangkan semua. Itu satu, saudara. Yang kedua, dalam gereja. Nah, ini hubungannya apa sih? Hubungannya cerita ular tedung atau Nehustan tadi dengan kehidupan kita dalam gereja, saudara. Kadang-kadang masih berharap cara yang sama. Maksudnya apa, saudara? Kita tidak bisa maju karena kita masih berharap cara yang sama. Mungkin dulu saudara pernah ditolong oleh Tuhan dengan cara yang dulu, saudara. Ada macam-macam cara yang dulu. Atau mungkin saudara mendengar kisah-kisah, kesaksian orang, Tuhan tolong. Bagaimana cara Tuhan menolong? Sehingga kita dalam hati saat menyembah Tuhan menyanyi, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Benar, orang lain ditolong. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Tetapi satu hal yang saudara harus ingat, kita punya Tuhan Allah yang kreatif, saudara. Cara Tuhan menolong orang lain, cara Tuhan menolong engkau di masa lalu, mungkin berbeda dengan cara Tuhan menolong di saat sekarang. Jadi jangan kita berpatokan kepada masa lalu, sehingga kita tidak melihat masa depan, saudara. Ini, saudara, masih berharap keadaan yang sama. Saya ingat kesaksian gembala di tempat ini, saudara. Bagaimana caranya Tuhan mau ajaib. Pindah dari ruko yang satu sampai ke sini. Caranya berbeda-beda, saudara. Setiap berpindah ceritanya beda. Pertolongan Tuhan sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Jadi jangan sampai kita masih mengharapkan cara yang lama dari Tuhan. Tuhan kita kreatif, saudara. Jangan sampai karena dulu Tuhan tolong saya. Misalnya, saudara, ada cerita, saudara, kesaksian yang sebenarnya kesaksian luar biasa ini. Saudara mungkin antara percaya dan tidak percaya, tapi terjadi. Ada seorang hamba Tuhan, saudara, dia tidak di pesisir sih, agak masih di kampung gitu, saudara ya. Hamba Tuhan ini sekeluarga pada suatu waktu benar-benar tidak ada makanan di rumah, saudara. Tidak ada makanan, sama sekali tidak ada makanan.
Hamba Tuhan itu berdoa, Tuhan tolong Tuhan, anak-anak saya butuh makan Tuhan, tidak punya apa-apa di rumah. Saudara tahu tiba-tiba karena di daerah sana itu saya, bukan kayak di sini kan rumah rata-rata genteng ya saudara ya, di sana itu seng. Tiba-tiba dari sengnya bunyi, wah, kaget dia keluar saudara. Apa yang terjadi begitu dia lihat di atas seng saudara, ikan besar saudara di atas seng, beneran saudara. Mungkin dibawa burung, mungkin ditangkap burung dari laut, dibawa di atas seng saudara. Itu yang terjadi, mujizat luar biasa saudara. Nah, tapi cara Tuhan memberi makan dia dengan gitu hanya satu kali itu saudara. Dan jangan sampai mungkin ada saudara yang dengar tempat ini cerita seperti ini, ingin, oh kalau Tuhan tolong seperti itu, saya percaya saya juga seperti itu. Saudara tunggu-tunggu di atas genteng, ikan jatuhnya, enggak mungkin saudara. Karena Tuhan caranya itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai kita kadang-kadang saat-saat sekarang ini banyak terdengar motivasi-motivasi ya saudara, motivator-motivator tentang bagaimana Tuhan menolong. Tapi hati-hati jangan sampai kita terjerumus melihat bagaimana cara Tuhan menolong orang lain, kita juga mau seperti itu. Akhirnya kita terfokus seperti itu, saudara kecewa meninggalkan Tuhan, itu bahaya saudara ya. Tetapi yang harus kita taruh dalam hati, seperti doa Yesus kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biar kehendak-Mu lah yang jadi. Ini saudara, ketika kehendak Tuhan yang jadi, itu berarti yang terbaik yang Tuhan beri. Amin. Caranya Tuhan yang terbaik yang Tuhan beri. Banyak sekali kisah ketika Yesus 3,5 tahun dalam perjalanannya, dalam penginjilannya saudara di muka bumi ini, ketika dia menyembuhkan, ketika dia melepaskan orang-orang saudara, macam-macam caranya Tuhan. Ada apa saja saudara? Saya tulis sedikit saudara. Ada kisah orang yang buta sejak lahir. Apa yang terjadi saudara? Yesus pakai ludah di tanah, diaduk-aduk, taruh di matanya, sembuh. Nah, ada juga saudara, ada orang kusta. Orang kusta ini mereka Tuhan suruh, kalian pergi ke imam-imam, tunjukkan diri kalian. Apa yang terjadi saudara? Mereka pergi, sembuh. Macam-macam caranya saudara. Bahkan, tapi sayangnya ada yang begitu gampangnya, ada yang kayak susah sekali untuk dapatkan pertolongan Tuhan. Ada seorang ibu yang meminta kepada Tuhan, tetapi sampai dibilang tidak layak anjing untuk mendapat makan dari tuannya saudara. Sampai dibilang anjing saudara, dalam bahasa aslinya kinaria, artinya peliharaan. Betapa dianggap rendah saudara, dianggap rendah sekali. Tetapi pun karena imannya, dia bilang, bukankah anjing makan dari rema, dari meja tuannya? Dan ketika Yesus lihat imannya besar, jadilah menurut imanmu. Jadi macam-macam saudara ya, macam-macam. Ada yang disembuhkan dari jauh, Yesus hanya berfirman, sudah pulang, sudah sembuh. Beneran sudah sembuh saudara. Tetapi ada yang harus susah payah datang kepada Yesus. Dalam pendarahannya harus pegang jumbai-jumbai Yesus, baru bisa mengalami kesembuhan. Ada yang saudara, Yesus harus tes dulu, macam-macam saudara. Seperti murid-murid harus dibiarkan dulu dalam badai, macam-macam saudara. Jadi pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, apapun yang terjadi dalam hidup kita, setiap manusia itu punya masalah saudara. Tetapi satu yang pasti, kita punya Allah yang sudah tergantung di kayu salib, mati buat kita dan bangkit untuk menebus dosa kita. Itu karya keselamatan yang indah. Dan yang lebih utama lagi, bukan cuma sampai di situ, dia naik ke sorga, Roh Kudus turun untuk menjadi penolong bagi kita. Tuhan tahu kecenderungan manusia ini tetap berbuat dosa saudara. Walaupun kita sudah ditebus, kecenderungannya ini kita berbuat dosa karena kita punya pikiran saudara. Tetapi ketika pikiran hati kita ini dipegang oleh Roh Kudus, ketika dia mengirim Roh Kudus, dan ketika kita benar-benar bersandar kepada Roh Kudus, kita benar-benar memohon biar Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita, maka Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Roh Kudus itu yang akan membawa kita kepada jalan-jalan Tuhan. Roh Kudus itu yang akan menolong kita, melepaskan kita dari segala pergumulan kita. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan saudara. Nah, pagi hari ini tidak panjang saudara. Kesimpulannya pagi hari ini, Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif, benar? Tuhan kita ternyata kalau dengar cuma sekedar aja, saya cuma cerita sekilas saja beberapa kisah tadi, kesimpulan bisa diambil, Tuhan kita Tuhan yang kreatif ya saudara ya. Tuhan kita itu punya macam-macam jalan di luar kepikiran kita saudara. Kalau pakai pikiran kita hanya mengandalkan cara-cara yang lama, stres kita saudara. Kok dulu Tuhan tolong saya, sekarang enggak ya?
Tuhan, kok dulu saya pas butuh uang, tiba-tiba saya dapat uang di jalan, tiba-tiba ada uang jatuh. Sekarang kok enggak pernah ya Tuhan ya? Caranya Tuhan macam-macam saudara. Yang pasti biarlah kehendak Tuhan yang jadi, kita berserah penuh kepada Tuhan, hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Amin. Ada macam-macam saudara, zaman-zamannya. Caranya Tuhan bekerja sesuai zaman saudara. Ada macam-macam, yang pasti kita tetap berpegang dalam firman dan Roh Kudus. Kadang-kadang saudara ada hal-hal yang lucu ya saudara ya, dalam pelayanan misalnya. Dalam pelayanan saya ingat zaman-zaman tahun 90-an akhir, sebenarnya sudah 90 akhir. Di gereja kami di daerah saudara, itu tiba-tiba ada teman saya itu pemain gitar yang handal saudara, pemain gitar hebat. Dia datang, diajak melayani, dia bawa efek saudara ya, pakai efek yang bunyi-bunyi gitu. Pas waktu mulai latihan, begitu dia pasang efeknya, ada seorang pemain tua, bapak-bapak, langsung, "Hei, stop! Musik setan itu." Saudara, bayangkan saudara, zaman itu disebut musik setan saudara. Tetapi apa yang terjadi di saat ini? Justru musik-musik itu memberkati kita semua, membantu menjadi sarana kita untuk kita lebih percaya kepada Tuhan saudara. Di saat penyembahan lebih, suasananya lebih naik saudara ya, ada gitar listrik di sini, sangat membantu. Bukan berarti saudara, dulu memang sih ada orang-orang berpatokan, dulu aja cuma pakai gitar, orang bisa mau nyembah Tuhan luar biasa ya. Itu makanya saudara, dulu aja gitar, apalagi musik sudah lengkap seperti ini. Yang penting hati kita benar-benar menyembah Tuhan saudara ya. Jangan juga kita hanya terpaku kepada alat. Jangan nanti begitu tidak ada alat, tiba-tiba mati lampu, aduh, tidak ada Roh Kudus. Tidak seperti itu saudara. Roh Kudus di hati kita. Tanpa musik pun Roh Kudus bisa bekerja. Tetapi kita bersyukur, seiringnya zaman, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Di firman Tuhan dalam Daniel 12 ayat 4, Tuhan bilang banyak rahasia-rahasia Tuhan materaikan saudara. Tetapi Tuhan bilang kepada Daniel, nanti di akhir zaman, manusia itu akan menyelidiki. Orang akan menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah saudara. Nah, kita bersyukur kita semua ini hidup di akhir dari akhir zaman saudara. Firman Tuhan makin dibukakan, makin dibukakan, makin dibukakan. Semakin banyak kita mengerti saudara. Dulu mungkin cuma tahu satu terjemahan, cuma bahasa Indonesia, terjemahan Bode mungkin. Tapi sekarang makin banyak terjemahan-terjemahan, kita makin mengerti maksudnya Tuhan. Semakin kita menyelidiki firman, semakin kita mengerti banyak hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, semakin kita diberkati Tuhan. Zaman boleh berubah, tetapi kasih setia Allah tetap. Amin. Saya undang pemain musik, mari maju di depan saudara. Sekali lagi, zaman boleh berubah, tapi kesetiaan Allah tetap. Jangan sampai kita terfokus kepada kehidupan yang lama, cara-cara yang lama, sampai kita lupa kalau kita punya Allah yang besar. Jangan sampai kita kecewa, seakan-akan kok Tuhan tidak menolong saya seperti dulu ya. Kok dulu Tuhan tolong saya, sekarang tidak ditolong ya. Saudara percaya, ada cara Tuhan yang luar biasa. Ada orang ditolong Tuhan langsung instan saudara. Tetapi ada cara Tuhannya, seakan-akan Tuhan tekan dulu ke bawah saudara. Ketika tekan, tetapi begitu Tuhan lihat imannya besar, diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Ada seakan-akan Tuhan biarkan dalam badai. Saya tidak tahu posisi saudara saat ini di posisi mana saudara. Tapi satu hal, ketika engkau berpegang kepada firman dan Roh Kudus, bahkan ketika engkau saat ini merasa hidupmu jatuh dalam dosa, engkau rasa Tuhan, saya sudah jauh dari Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel melihat kepada ular tedung. Saat ini kita tidak perlu cari ular tedung, itu sudah dihancurkan sama Hizkia saudara. Tetapi kita bisa melihat kepada salib Kristus. Kita bisa melihat karya penebusan Kristus itu. Kita bisa melihat Yesus itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Ketika kita melihat karya keselamatan itu, ketika kita menerima Yesus itu dalam hidup kita, dialah jawaban yang sempurna. Apapun masalahmu, keselamatan kekal aja dia kasih. Apalagi kalau hanya cuma sakit penyakit, masalah apa dalam hidup saudara, percaya Tuhan sumber jawaban. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Ya Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajak. Mari saudara yang percaya, sejenak kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Seberapa banyak saudara sempat ini percaya Tuhan ajaib, Tuhan mampu menjawab doa-doamu. Saudara, seperti firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan mengingat yang lama-lama ya saudara, tetapi kita fokus melihat ke depan. Ada Yesus di hadapan kita saudara. Yesus itu yang dijadikan dosa karena dosa kita. Dia yang menebus dosa saya dan saudara sehingga kita beroleh keselamatan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh kuasanya ada kebangkitan dalam hidup kita saudara. Ada Roh Kudus di antara kita semua, dalam hati kita. Ketika kita mau percaya, kita mau menerima. Bukan hanya sekedar mujizat terjadi dalam hidup kita saudara. Percaya, ada cara-cara Tuhan yang Tuhan mau beri dalam kehidupan kita. Ada jalan-jalan Tuhan yang akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saya dan saudara. Asal engkau benar-benar percaya, taruh hidupmu dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus memegang tangan saya dan saudara. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang percaya, sembah Tuhan pagi hari ini. Angkat suaramu, angkat imanmu. Aku percaya Tuhanku. Dengan iman saudara percaya Tuhan ajaib. Dengan iman engkau percaya Tuhan mampu memulihkan hidup saya dan saudara. Dengan iman engkau percaya Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan menyembuhkanku. Menyembuhkan. Sekali lagi kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Sembah Tuhan, haleluya. Naikkan suaramu di hadapan Tuhan. Percaya, percaya. Naikkan
menaikkan doamu, syukurmu, pujianmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya, haleluya. Oleh kuasa darah itu kita beroleh keselamatan. Oleh bilurnya kita memperoleh kesembuhan. Oleh Roh Kudus kita mengalami jamahan pemulihan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Percaya terus, angkat suaramu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetap terus percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berencana dalam hidup kita. Dan apapun yang terjadi biarlah menjadi kehendak-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan masing-masing yang terbaik bagi Tuhan. Untuk pelayan Tuhan yang melayani persembahan, dipersilakan untuk maju. Kita berdoa bersama-sama, kita mengkuduskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami juga sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini Tuhan, Engkau yang memateraikan dalam setiap hati kami Tuhan, supaya kami terus menghidupinya dalam hidup kami Tuhan sehari-hari. Kini tiba saatnya Tuhan, untuk kami memberikan sebagian dari kami Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan setiap persembahan kami Tuhan, menguduskannya Tuhan, sehingga Tuhan bermanfaat bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan untuk Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru sama dunia. Sekali lagi kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala lagi. Sambil sorak-sorai kita memuji Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Oh, Sang penebus juru selamat dunia. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Persilakan untuk waktunya buat pengumuman Bapak Tanto.
perjamuan minggu ini untuk hari Kamis kita tetap ada doa puasa. Kita mulai pukul 10 pagi bertempat di gereja. Dan untuk hari Jumatnya kita ada ibadah raya Jumat Agung disertai perjamuan kudus. Kita mulai pukul 8 pagi. Dan untuk hari Sabtu, untuk hari Jumat Agungnya ibadahnya cuma satu kali pukul 8 pagi. Untuk hari Sabtu tetap ada ibadah kaum muda, kita mulai pukul 6 sore bertempat di gereja. Dan untuk hari Minggunya ibadah raya diadakan 2 kali. Yang pertama ibadah Paskah. Yang pertama pukul 8, yang kedua pukul 4 sore. Dan untuk pelayan Tuhan ibadah Jumat Agung WL oleh Saudari Ruth, untuk singer Ibu Ratna dan Ibu Puji, untuk keyboard Saudara Rizkia, untuk bass Bapak Sigit, untuk gitar Saudara Rehan, untuk drum Saudara Novan, untuk tugas aser Bapak dan Ibu Simon, untuk kolektan Ibu Maria dan Ibu Tanti, dan untuk doa firman Tuhan Bapak Bambang. Untuk dress code-nya kita pakai warna putih. Sekian, umat Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Ya, Kamis yang lalu saya tanya, karena Jumat kita ada ibadah Jumat Agung, apa Kamisnya libur 2 puasa? Ya, yang datang bilang nggak usah libur, tetap jalan. Ya, pendoanya semangat Bapak Ibu ya. Jadi hari Kamis tetap ada 2 puasa. Hari Jumat kita memperingati akan wafatnya Tuhan Yesus ya. Jumat Agung Bapak Ibu. Kalau saudara kita Protestan itu berapa bulan atau berapa minggu sebelum Jumat Agung itu mereka ada istilahnya Advent Bapak Ibu ya. Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga sampai Jumat Agung. Ya, Advent itu artinya persiapan. Jadi mereka itu benar-benar mempersiapkan diri untuk merenungkan pengorbanan Yesus. Mereka sungguh-sungguh menghargai karya keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita umat manusia. Seringkali kita orang Pantekosta, kan biasa aja. Setiap sekali sebulan perjamuan kok. Jadi mereka anggap kalau Jumat Agung itu berarti apalagi long weekend ya. Ya, Kemis pulang kerja berangkat keluar kota karena Jumatnya libur, Sabtu juga banyak libur, Minggu lagi, wah ini ketepaan ya. Pergi ke Prigen, pergi ke Tretes, pergi kemana-mana tempat yang dingin, Senin atau Minggu malam baru pulang. Jadi banyak orang berpikir kalau Jumat Agung ya kesempatan berarti kita pergi keluar kota untuk berlibur. Ya, padahal enggak Bapak Ibu. Jumat itu diliburkan, kita memperingati akan sengsara Yesus supaya kita lebih spesial, khusus kita untuk merenungkan dan mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, jadi Jumat ini kita adakan hanya 1 kali. Ya, nanti apa caranya supaya muat ya kita akan toto sedemikian rupa Bapak Ibu supaya kita benar-benar ya menghargai, mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Ya. Kita bersyukur pagi ini Bapak Gregorius sudah bisa ibadah bersama-sama dengan kita. Ya. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Sempat cuci darah berapa kali namanya ini, tapi dokter sampai bingung. Pak Goris cerita, dokter itu geleng-geleng kepala. Loh biasanya orang kalau udah pasang alat cuci darah berapa kali, maka untuk selanjutnya harus cuci darah terus rutin. Tapi mujizat dialami oleh hambanya Bapak Gregorius, alat sudah dicopot sehingga sudah kerja ya Pak ya.
udah mulai kerja dan hari ini bisa beribadah bersama saudara kita. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus yang melakukan mujizat dan kuasanya tetap sama bagi kita. Kita lihat udah mulai seger ya. Waktu terakhir kami lihat udah begitu kurus gitu ya. Ini kita lihat, aduh tambah putih Pak Goris tadi bilang. Karena biasanya kan kerja kena terik matahari, berbulan-bulan nggak kerja di rumah aja, jadi tambah kinclong gitu ya, tambah cerah. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari Minggu tanggal 17 kita rayakan Paskah. Ya, saya sempat pikir kalau Bapak Ibu setuju, Paskah itu kita perjamuan kasih. Setuju Bapak Ibu? Karena 2 tahun kita nggak rayakan Paskah ya. Setuju? Setuju ya? Ya, setuju berarti nanti ya apa tempat ya Pak? Yaitu urusan kami gitu ya. Jadi caranya perjamuan kasihnya bawa kue apa bawa makanan? Makanan berat apa makanan ringan Bapak Ibu? Kue. Kue ya. Setuju kue? Kayaknya lebih setuju. Kue apa makanan? Kue, ya kue aja gitu ya. Jadi bawa, jangan hanya bawa 1 orang 2 biji Bapak Ibu ya. Bawalah 10, bawa 5 atau bawa berapa. Nanti kita makan bersama-sama. Perjamuan kasih pemerintah juga udah izinkan tempat ibadah itu bisa 100% Bapak Ibu. Ya kalau dulu kan ya 50% dan harus pakai jarak. Tapi sekarang ini sudah diumumkan tempat ibadah itu sudah bebas 100% karena memang sudah nyaman. Ya, jadi Bapak Ibu hari Minggu Paskah kita perayaan Paskah di tempat ini sekaligus kita juga perjamuan kasih. Ya bawa kue masing-masing. Jangan kue kering Bapak Ibu ya. Kue basah aja. Kalau kue kering nanti makan 1 keserten gitu ya. Ya kue kering aja, ya kue basah gitu ya, beli di pasar atau beli di toko. Ya kita akan makan bersama-sama di tempat ini dengan sukacita karena kita memperingati akan kemenangan Tuhan Yesus dan juga kemenangan kita yang sudah mengalahkan maut dan kuasa dosa itu. Ya jangan lupa Bapak Ibu, hari Jumat kita ibadah 1 kali, setelah itu akan ada baptisan, ada 6 orang saudara kita yang akan dibaptis. Ya, saya lihat enggak datang semua. Saya ingatkan aja yang mau dibaptis hari Jumat datang bawa pakaian pengganti ya, karena nanti baju yang dipakai ibadah itu akan basah. Jadi bawa pakaian dalam dan pakaian luar lengkap untuk selesai dibaptis itu mandi untuk diganti pakaian baru. Ya. Sekian pengumuman, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhanku. Kau Tuhan yang selamatkanku, oh terima kasih. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Oh segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus.
terima kasih Yesus. Oh, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kasih-Mu yang begitu besar, Kau yang rela menderita dan mengorbankan hidup-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami tidak bisa membalas pengorbanan Yesus. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Pakai kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam rencana-Mu. Hidup semakin memperkenankan hati Tuhan. Kami mau taat dan tunduk kepada firman-Mu dan kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Kami mau belajar untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Lewat hidup kami, lewat pelayanan kami, lewat ibadah kami. Biar nama Tuhan yang selalu ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada saat pagi hari ini. Tuhan beri kami waktu untuk bersama-sama beribadah secara tatap muka, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menerima kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami tidak tergantung kepada pengalaman atau kebiasaan. Karena Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Allah yang punya kreativitas yang begitu ajaib. Supaya kami tidak hanya melihat yang di belakang, tapi kami juga mengarahkan diri kami pada apa yang ada di depan kami. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang punya pemikiran yang hebat, punya pemikiran yang luar biasa.
tidak tergantung kepada keadaan dan situasi kondisi yang ada. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Paul yang sudah menjadi saluran berkat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, pembukaan rahasia firman Tuhan. Berkati pelayanan, berkati keluarga, berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah menunaikan tugas pelayanan, mulai dari pelayan penerima tamu, kolektan, demikian juga multimedia, song leader, singer, tim musik, guru-guru sekolah minggu. Tuhan yang terus pakai dan urapi hamba-hamba-Mu ini. Tuhan yang tahu segala apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka. Tuhan yang sanggup memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan besok Jumat, ada Jumat Agung yang akan kami rayakan, dan hari Minggunya Paskah pagi dan sore. Tuhan yang tetap beracara, Tuhan yang mengurapi hamba-hamba Tuhan. Kami rindu saudara-saudara kami yang lemah, yang sudah lama tidak datang beribadah, biar lewat Jumat Agung dan Paskah yang kami rayakan, mereka kembali memiliki semangat dan berkemenangan di dalam Engkau. Biar kami membawa, mengajak saudara-saudara kami, keluarga kami, untuk bersama-sama menikmati sukacita dan kemenangan di hari Jumat Agung dan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berikan kami tetap kesehatan, kekuatan, umur panjang untuk kami menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa itu. Curahkan damai sejahtera, sukacita, kerukunan dan ketenteraman dalam setiap rumah tangga kami. Tuhan juga yang memberkati usaha, pekerjaan, mata pencaharian, karir, dan juga studi anak-anak kami. Biar kami menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang beruntung dan berhasil di dalam apapun yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kompleks ruko ini di mana kami beribadah. Tuhan tolong orang-orang yang mendengar kami memuji Tuhan, alunan musik, mendengar khotbah, biar Tuhan yang menjamah. Roh Kudus bekerja supaya mereka juga satu kali yang belum percaya kepada Engkau membuka hatinya menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan ibadah raya kedua nanti sore. Tuhan yang tolong supaya cuaca juga tidak hujan, memungkinkan saudara-saudara kami datang beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan yang terus juga mengurapi hamba-hamba Tuhan yang bertugas nanti sore. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang menuju rumah kami masing-masing. Kami tetap mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kami tiba di rumah dengan selamat, dalam sukacita berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pulang dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput orang-orang kudusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat